Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Suryagunawan dari Prodi D3 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller dengan penampil LCD. Dan langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita ke programnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair atau biasa disebut liquid crystal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Nah, teknologi liquid crystal display ini atau LCD, penampilan kristal cair sudah banyak digunakan pada produk seperti laptop, layar ponsel, kalkulator, jam digital, multimeter, dan lain sebagainya. Dan untuk prinsip kerja dari LCD sendiri yaitu backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal cair atau liquid kristal. Nah, kristal cair tersebut akan menyaring backlight yang diterimanya dan merefleksikan sesuai dengan sudut yang diinginkan sehingga menghasilkan warna yang dibutuhkan. Nah, sudut kristal cair yang berubah-ubah tersebut apabila diberikan tegangan dengan nilai tertentu karena dengan perubahan sudut dan penyaringan cahaya backlight pada kristal cairan tersebut, cahaya backlight yang sebelumnya adalah berwarna putih dapat berubah berbagai macam warna. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan LCD yaitu M1632. Nah, modul LCD M1632 tersebut ini merupakan modul LCD dengan tampilan 16x2 baris dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, modul ini itu dengan microcontroller didesain khusus untuk mengendalikan LCD. Nah, ini kita lihat modul LCD M162 seperti ini. Dengan konfigurasi pin LCD itu LCD M1632 itu seperti berikut, yaitu pada kaki VSS itu dengan deskripsinya 0 volt itu yaitu ground, dengan VCC-nya 5 volt, FLC-nya yaitu LCD contrast voltage. Nah, di sini ada RS, RD dan EN. Di sini register select atau data input, instruksi input. Di RD itu adalah H atau read atau write. Bisa digunakan sebagai read dan bisa digunakan sebagai write. Di sini EN itu enable signal dan D0 sampai dengan D7 itu data busnya. Dan pada V plus BL dan V min BL di sini adalah positif dan negatif backlight voltage. Selain kita mengerti hal yang sebelumnya, kita juga harus mengerti tentang LCD sendiri. LCD Liquid Crystal Display ini pada microcontroller berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD, di mana LCD di sini dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang digunakan microcontroller internal LCD adalah sebagai berikut, yaitu ada DDRAM. Di sini DDRAM adalah merupakan memori tempat karakter yang ditampilkan berada. Contohnya seperti untuk karakter A atau 41H yang ditulis pada alamat 00. Nah, nantinya pada alamat 00 ini, maka karakter tersebut akan tampil pada baris pertama dan kolom pertama dari LCD tersebut. Apabila karakter tersebut ditulis di alamat 40, maka karakter tersebut akan tampil pada baris kedua kolom pertama dari LCD tersebut, seperti pada tabel di bawah ini. Tabel pada gambar 5.3 ini adalah posisi DDRAM-nya. Bisa dilihat seperti berikut. Selain itu, selain ada DDRAM, ada juga CGRAM, di mana CGRAM adalah merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter, di mana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Namun, memori ini akan hilang saat power supply tidak diaktifkan atau dimatikan, sehingga pola karakter akan hilang. Selain itu juga kita akan
harus memperhatikan juga selain CG-RAM ada juga dengan CG-ROM, di mana CG-ROM di sini adalah merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter, di mana pola tersebut sudah ditentukan secara permanen dari HD 44780 sehingga pengguna tidak dapat mengubahnya lagi. Namun karena ROM ini bersifatnya permanen, maka pola karakter tersebut akan hilang walaupun power supply tidak aktif. Nah, kita lihat di sini ada pola karakter CG-ROM yang bisa kita gunakan pada pemrograman microcontroller untuk menampilkannya di LCD tersebut. Nah, di sini adalah rangkaian LCD-nya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke simulasi. Nah, kembali lagi di sini saya menggunakan software Proteus sebagai simulasinya. Di sini saya sudah membuat rangkaian di mana di sini saya menggunakan microcontroller ATmega 8535 dengan LCD-nya LM016L. Di sini kita lihat rangkaiannya pada LCD-nya, pada VSS, pada konfigurasinya yaitu VSS adalah dibutuhkan 0 volt atau grounding. Di sini VDD-nya itu adalah inputan 5 volt. Di sini ada VE saya hubungkan dengan port HG dan saya groundkan. Nah, di sini ada RS register select. Saya hubungkan pada port B pin ke 0 dan pada RW-nya saya hubungkan pada port B bit ke 1 dan E-nya saya hubungkan pada port B bit ke 2. Nah, selanjutnya pada saya menggunakan D4 sampai dengan D7, di mana D4 saya hubungkan dengan port B bit ke-4 dan D ke-5 saya hubungkan dengan port B bit ke-5 dan pada D6 saya hubungkan pada port B bit ke-6 dan D7 saya hubungkan pada port B bit ke-7. Nah, langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini kita ada di permintaan program yang pertama. Di sini kita lihat kita menggunakan file headernya yaitu include 8535 tentunya karena kita menggunakan ATmega 8535 dan kita membutuhkan include alcd.h karena kita menggunakan LCD dan include delay.h karena kita menggunakan delay. Nah, di sini untuk program LCD-nya kita menggunakan init 16 saja dan langsung saja kita ke programnya di mana di sini while LCD gotoksi 0,0 dan LCD put char 0x41. Nah, di sini LCD gotoksi 0,0 di sini adalah sebagai penempatannya, di mana nantinya program tersebut akan tampil pada kursor di kolom 0 baris ke 0. Dan untuk LCD put char di sini adalah yang dimaksud adalah untuk menampilkan string A. Nantinya akan tampil huruf A pada LCD tersebut. Dan langsung saja kita ke CodeVision AVR bagaimana saya memprogram codingan ini pada CodeVision AVR. Saya sudah ada di CodeVision AVR. Di sini kita buat project baru. Kita pilih AVR 8 karena kita membutuhkan ATmega karena kita menggunakan ATmega 8535. Nah, di sini sudah muncul kode wizard AVR-nya. Di sini kita menggunakan ATmega 8535 dengan clock-nya 4 MHz. Di sini untuk chipnya sendiri dan untuk portnya kita hanya menggunakan port B sebagai outputnya. Maka kita ubah output sebagai output pada port B dan di sini jangan lupa untuk alphanumericnya kita enable karena kita menggunakan LCD.
Ini sudah muncul enable. Kita di sini menggunakan kontrol tipenya HD44780 dengan karakternya ada 8. Di sini adalah hal yang paling penting untuk LCD-nya, karena pada LCD-nya, pada rangkaiannya LCD kita hubungkan pada port B sebagai output, maka kita di sini ubah pada sebagai port B, dan tidak lupa untuk bitnya diperhatikan apakah benar atau tidak sesuai dengan rangkaiannya, yaitu RS pada bit ke-0, RD pada bit ke-1, hingga D4 sampai dengan D7 itu pada bit 4 dengan 7 sampai dengan ke-7. Dan langsung kita generate dan kita simpan file tersebut. Sebelumnya saya sudah membuat program. Nah, ini adalah program yang saya buat sama sesuai dengan job sheet. Di sini include-nya saya menggunakan 8535.h dengan include delay.h, dan juga jangan lupa include alcd.h. Langsung saja ke programnya. Nah, pada void main kita cantumkan LCD init. Di sini saya menggunakan LCD initnya adalah LCD init 16 sesuai dengan perintah. Pada program yang pertama, yaitu LCD Gotoxi 0,0 dengan LCD pucarnya yaitu 0x41, sehingga memunculkan angka 6 pada kolom ke-0 baris ke-0. Dan langsung saja kita compile. Apakah terjadi error? Dan tidak terjadi error. Dan langsung saja kita ke Proteus untuk mengecek apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita kembali lagi pada Proteus. Kita masukkan program sebelumnya yang sudah kita program. Jangan lupa dengan Intel hex file. Kita open dan kita OK. Kita apply ya. Kita dan analisa apakah program ini berjalan dengan baik. Ketika apply, maka outputnya akan seperti ini. Angka A pada kolom ke-0 baris ke-0, di mana untuk menampilkan angka A yaitu 0x41 tadi pada 0 pada kolom ke-0 baris ke-0. Maka program ini berjalan dengan baik dan benar. Dan langsung saja kita ke program yang kedua. Nah, sekarang kita ada di program yang kedua. Di sini dengan programnya LCD Gotoxi 0,0 untuk menempatkan kursor di kolom 0 baris ke-1. Selanjutnya ada di LCD Putchar 0x41 untuk menampilkan string A sama dengan program yang sebelumnya. Tetapi di sini kita menggunakan delay 1000 milisecond dan LCD clear. Nah, LCD clear di sini yaitu untuk membersihkan LCD-nya atau mengedipkan LCD-nya. Selanjutnya ada LCD Gotoxi 0,1. Di sini untuk menempatkan kursor di kolom ke-0 baris ke-1. Selanjutnya ada LCD Putchar 0x30 yaitu untuk menampilkan angka 0 atau string 0 dengan delay-nya yaitu sama 1000 milisecond. Dan langsung saja kita ke programnya menggunakan kode Vision APR. Nah, di sini sudah ada pada programnya LCD pada kode Vision AVR. Program kedua di sini dengan program yang sama LCD Gotoxi 0,1, seharusnya 0,0 untuk menampilkan string A dengan delaynya 1000 milisecond seharusnya, tetapi saya menggunakan 100 milisecond untuk mempercepatnya. Selanjutnya menggunakan LCD clear, LCD Gotoxi yang seharusnya 0,1 untuk menghasilkan kolom ke-0 baris ke-1. LCD putarnya yaitu 0x30 untuk menghasilkan angka 0 dengan delaynya 100 milisecond. Dan langsung saja kita compile apakah program ini terjadi error, dan tidak terjadi error. Dan langsung saja kita ke simulasinya.
Nah, kita sekarang ada di simulasinya, langsung saja kita masukkan atau inputkan programnya, yaitu dengan tipe file Intel hex file. Kita oke, dan kita play. Nah, maka akan terjadi sebagai berikut. Pada baris 0, kolom ke 0, baris ke 0 akan muncul string A, dan pada baris ke 0, baris kolom ke 0, baris ke 1 akan menampilkan angka 0. Maka program ini berjalan dengan benar, dan langsung saja kita program yang selanjutnya, yaitu program yang ketiga. Nah, sekarang kita ada di program yang ketiga. Di sini kita lihat dengan program yang berbeda seperti sebelumnya. Di sini kita lihat ada LCD Gotoxi sama seperti sebelumnya. Di sini Gotoxi 0,0 untuk menempatkan kursor di baris ke 0, kolom ke 0, dan LCD Puts. Kita di sini menggunakan LCD Puts F. Sebelumnya kita menggunakan Putchar untuk menampilkan string atau cekdromnya. Di sini kita menggunakan Put SF, yaitu kita mengetikkan huruf saya belajar untuk menampilkan string saya belajar. Dan langsung saja kita ke programnya, seperti apa program ini berjalan dengan benar. Nah, sekarang kita sudah ada di CodeVision AVR. Di sini sudah saya buat untuk programnya dengan program yang sama, LCD Gotoxi 0,0 untuk menampilkan pada baris ke 0, kolom ke 0, dengan LCD Puts F-nya saya belajar untuk menghasilkan stringnya saya belajar. Dan langsung saja kita compile. Apakah program ini terjadi error? Dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke program atau ke simulasi Proteusnya. Nah, di sini saya sudah ada di simulasi Proteus, dan langsung saja kita inputkan untuk filenya dengan tipe file hex. Kita open dan kita oke, dan langsung saja kita apply. Maka outputnya hasilnya akan seperti ini. Pada kolom ke 0, baris ke 0 akan terjadi string sebagai berikut, saya belajar, sesuai dengan inputan yang kita masukkan pada puts sf yang sebelumnya pada program CodeVision AVR. Maka program ini berjalan dengan baik, dan langsung saja kita ke program selanjutnya, yaitu program yang keempat. Di program yang keempat, di sini kita lihat sama seperti sebelumnya, tetapi pada program yang ini LCD Gotoxi-nya yaitu 0,1, maka akan menempatkan kursor di kolom ke 0, baris ke 1 dengan LCD Puts F-nya yaitu antarmuka LCD. Nah, nantinya akan menampilkan string antarmuka LCD. Dan langsung saja kita ke programnya, bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini saya sudah ada di CodeVision AVR. Di sini saya sudah membuat programnya sesuai dengan job sheet sebelumnya. Di sini LCD Gotoxi-nya adalah 0,1 dengan LCD Puts F-nya yaitu antarmuka LCD. Dan kita compile saja apakah program ini terjadi error. Dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Nah, di sini saya sudah ada di simulasi Proteusnya, dan langsung saja kita inputkan untuk filenya dengan tipe file Intel hex file. Kita oke, dan kita play. Nah, di sini akan terjadi outputan sebagai berikut, di mana terjadi pada kolom ke 0, baris ke 1 dengan outputnya antarmuka LCD. Karena kita pada programnya kita menginputkan bahwa Gotoxi-nya adalah 0,1, di mana itu akan terjadi pada kolom ke 0, baris ke 1 dengan
stringnya yaitu antarmuka LCD, maka program ini terjalankan atau bekerja dengan benar. Dan langsung saja kita ke program selanjutnya, yaitu program yang kelima. Nah, selanjutnya untuk program yang kelima, di sini kita lihat ada LCD Gotoksi 0,0 untuk menempatkan kursor di baris ke 0 kolom ke 0 dengan stringnya yaitu LCD puts F saya belajar, maka akan menampilkan string saya belajar. Selanjutnya pada LCD Gotoksi baris ke 0 kolom ke baris ke 1 kolom ke 0 0,1, maka dengan inputannya yaitu LCD puts F-nya yaitu antarmuka LCD, maka akan menampilkan string antarmuka LCD. Nah, jika kita perhatikan, maka ini adalah gabungan dari program yang ketiga dan program yang keempat. Dan langsung saja kita ke CodeVision AVR-nya untuk memprogramnya. Nah, di sini saya udah memprogramnya. Untuk program yang kelima, sesuai dengan job sheet-nya yaitu LCD Gotoksi 0,0 dengan stringnya saya belajar, dan pada Gotoksi atau baris ke 1 kolom ke 0 dengan LCD puts F-nya antarmuka LCD. Dan langsung saja kita compile apakah terjadi error untuk program ini. Dan tidak terjadi error, hanya ada 2 warning karena ada deklarasinya. Dan langsung saja kita ke simulasinya. Dan langsung saja kita masukkan untuk filenya dengan Intel Hex file. Kita oke, dan kita play. Bagaimana program ini dapat bekerja? Nah, di sini kita lihat. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya belajar antarmuka LCD. Kenapa seperti ini? Karena pada Gotoksi 0,0 itu diinputkan untuk stringnya yaitu saya belajar, dan untuk Gotoksi 0,1 atau kolom ke 0 baris ke 1 dengan stringnya yaitu antarmuka LCD, maka programnya akan berjalan seperti ini, dan program ini dapat berjalan dengan benar. Dan langsung saja kita ke program yang terakhir untuk praktikum kali ini, yaitu program yang ke-6. Nah, selanjutnya untuk program yang terakhir, di sini kita diminta untuk tampilan nama Anda berjalan dari kiri ke kanan pada baris ke 0, dan name Anda berjalan dari kanan ke kiri pada baris ke 1. Tampilan di baris ke 0 dan 1 muncul secara bersamaan. Dan langsung saja kita ke programnya, bagaimana saya memprogram untuk program tersebut. Nah, di sini saya sudah ada di CodeVision AVR. Di sini saya sudah membuat programnya. Untuk program yang ke-6, di sini kita masih menggunakan init 16. Di sini kita lihat saya menggunakan for i sama dengan 0 dengan i kurang dari 16 karakter, dengan i bertambah terus-menerus ketika sudah pada asalnya. Di sini saya menggunakan HD clear untuk menghilangkannya, dengan LCD Gotoksinya yaitu i 0. Di sini saya meminta untuk nama saya itu ada di baris pertama yaitu 0, baris ke 0. Selanjutnya dengan put F-nya yaitu nama saya Kevin Surya Kurniawan, dengan U inverse-nya U inverse I plus 16, dengan LCD Gotoksi U1 berkebalikan dengan nama saya yaitu pada baris ke 0, tetapi untuk NIM saya ada di baris ke 1, dengan LCD put F-nya yaitu NIM saya 190.531.547.606 dengan delay-nya yaitu 100 milisecond. Dan langsung saja kita ke programnya, apakah program ini dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan tidak terjadi error. Dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Ada di simulasi Proteusnya, kita langsung saja inputkan
untuk programnya dengan file Intel Hex file, kita oke, dan kita play. Kita lihat apakah programnya dapat berjalan dengan baik. Di sini kita lihat nama saya Kevin Surya Kurniawan itu pada baris ke-0 atau baris yang di atas, dan NIM saya ada di baris ke-1, yaitu baris yang di bawah. Maka program ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan langsung saja kita ke program yang selanjutnya untuk menganalisa program selanjutnya. Nah, untuk program yang terakhir di sini hanya diminta untuk mengubah nilai LCD init-nya, yaitu yang awalnya 16 menjadi LCD init 40, dan kita lihat apa perbedaannya dari LCD 16 menjadi init 40. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk init 16-nya seperti ini. Untuk karakternya jumlahnya yaitu 16 untuk setiap barisnya. Dan kita lihat perbandingan untuk init 40 itu seperti apa. Dan langsung saja kita ke codevision AVR-nya. Nah, di sini kita sudah ada di codevision AVR-nya, dan langsung saja kita ubah untuk LCD init-nya yaitu menjadi LCD init 40. Kita komen dulu untuk LCD 16-nya dan kita uncomment untuk LCD init 40-nya. Dan jangan lupa kita compile dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Nah, di sini kita sudah ada di simulasi Proteusnya, dan langsung saja kita inputkan atau kita masukkan untuk program filenya dengan tipe filenya Intel Hex file. Kita oke dan kita play. Nah, maka akan seperti berikut. Nama Kevin Surya Kurniawan dan NIM-nya sama seperti sebelumnya, akan seperti berikut. Berbeda dengan init 16, yang init 16 nama saya yang Kurniawan itu ada di baris pertama. Sedangkan untuk yang init 40 itu tidak akan ke bawah. Karena apa? Karena perbedaan dari init 16 dengan init 40 adalah jumlah karakter yang digunakannya. Ketika init 16 maka jumlah string atau karakternya itu ada 16 huruf atau angka. Sedangkan untuk init 40 itu akan menggunakan string atau karakternya adalah 40. Maka akan seperti berikut. Dan program 1 sampai dengan program ke-6 dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.